Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Perkenalkan nama saya Rashid dengan NPM 210-665-1894 dari kelompok 5 mata kuliah teknik kelas paralel. Yang terhormat pada dosen pengampu Prof. Dr. Arya Sunar Baskoro, izinkan kami saat ini untuk mempresentasikan hasil diskusi dan report kami mengenai pengelasan pada kapal HTW 1 milik Pak Geri. Di sini kami bersama dengan kelompok sisanya itu adalah Farsha, ada Muhammad Dafazur Yasin, Tavan Bagas, dan Rio Pamungkas. Mungkin masing-masing peserta bisa, masing-masing mahasiswa bisa memperkenalkan diri mereka masing-masing. Oke, kenalin nama saya Farshanda Valino Hermadi dengan nomor NPM 2106733471. Mungkin boleh lanjut ke Dapsin. Selamat malam semuanya. Nah, kan nama saya Muhammad Dafazil Yasin dengan NPM 2106733433. Nama saya Taufan Bagas Kurniawan dengan NPM 21. Oke, perkenalkan nama saya Rio Pamungkas dari Teknik Perkapalan 2021, NPM 2106652644. Baik, untuk selanjutnya ada table of content dari presentasi kami. Itu bab 1 ada pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, sekaligus tujuan laporan. Untuk bab 2 ada pembahasan, yaitu ada bagian kapal HTW 1 yang dilakukan pengelasan, kemudian jenis spesifikasi, dan juga metode fabrikasi, preheat, PWHT, post-heating, presetting, and jigs and fixture yang digunakan. Kemudian ada pembahasan itulah metode non-destructive test yang digunakan, welding procedure, specification, dan cost welding. Kemudian bab 3 adalah penutup, kesimpulan, dan daftar pustaka. Latar belakang, kapal memiliki berbagai jenis ruangan untuk mengakomodasi pelayarannya di perairan. Ruangan-ruangan tersebut memiliki ukuran yang berbeda sesuai kebutuhan kapal. Terdapat bagian dari suatu ruangan yang perlu dibuat dengan ukuran tertentu yang tidak tersedia di pasaran, sehingga perlu menyambungkan beberapa material untuk membuat suatu bagian di kapal. Salah satu teknik penyambungan yaitu dengan pengelasan. Pengelasan adalah suatu metode yang digunakan untuk menyambung material logam dengan cara melelehkan atau memberikan tekanan pada logam tersebut, sehingga terjadi penyatuan antar bagian. Teknik pengelasan memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai sektor industri termasuk manufaktur, konstruksi, otomotif, dan energi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang teknik pengelasan dan keterampilan praktisnya sangat diperlukan, terutama bagi para profesional dan mahasiswa yang berkecimpung di dalam bidang teknik atau manufaktur. Bentuk rumusan masalah yang pertama, penjelasan detail tentang bagian kapal yang dilakukan proses pengelasan, desain, gambar teknik, material base metal, posisi pengelasan, jenis sambungan pengelasan. Kemudian penentuan yang kedua adalah jenis pengelasan yang akan digunakan, spesifikasi mesin las komersial dilengkapi dengan penjelasan teknis peralatannya, kemudian jenis logam pengisi atau filler metal, material habis pakai yang digunakan atau consumables. Kemudian tetapkan metode fabrikasi yang digunakan, preheat jika digunakan, PWHT jika digunakan, post heating, presetting jika digunakan, jig and fixture yang digunakan. Kemudian tentukan metode non-destructive test atau NDT yang digunakan. Itulah tentukan jenis NDT, berikan ilustrasi dan penjelasan proses NDT, kemudian kemungkinan welding defect yang akan terjadi dan antisipasinya. Kemudian membuat welding procedure specification atau WPS dari proses pengelasan yang telah dibuat. Kemudian susunlah dan perkiraan cost dari proses welding secara umum, baik dari material, proses equipment, labor, dan seterusnya. Kemudian tujuan laporan pada kesempatan kali ini adalah menjelaskan secara detail tentang bagian kapal dari kapal HTW 1 yang dilakukan proses pengelasan. Kemudian adalah menjelaskan jenis pengelasan yang digunakan pada bagian kapal yang dilakukan proses pengelasan. Kemudian menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam proses pengelasan. Kemudian membuat welding procedure specification atau WPS dari proses pengelasan yang dilakukan. Kemudian membuat rancangan anggaran biaya dari proses pengelasan tersebut. Mungkin bisa dilanjut dari teman saya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bagian kapal HTW 1 yang dilakukan pengelasan. Jadi kami melakukan pengamatan untuk bagian pintu toilet kapal HTW 1. Di sini terlihat dari gambar paling kiri tampak depan dari pintu toilet jika dilihat dari luar, dan gambar 1B ini yang saya buat
kurang lebihnya gambar tekniknya. Dimensi gambar teknik ini saya skalakan 1:6 dengan dalam ukuran sentimeter. Jadi ukuran aslinya pintu ini memiliki tinggi 126 cm, kurang lebihnya dan lebar 50 cm. Delapan, balik ke slide sebelumnya dulu. Oke. Jadi di slide ini terdapat beberapa jenis pengelasan untuk beberapa bagian. Run, slide yang tadi, Run. Nah, di sini yang tadi. Nah, di sini pada gambar 1A diberi tanda warna merah dan warna biru. Bisa dilihat untuk warna biru tua ini di bagian engsel pintu untuk menyambungkan ke pintu itu dilakukan pengelasan posisinya 2F dengan sambungan T-join. Diilustrasikan T-join pada gambar 1C di sebelah kanan ini dan jenis pengelasannya yaitu fillet weld. Bisa dilanjut ke next selanjutnya, ke slide selanjutnya. Selanjutnya pada gambar 2 ini di paling kiri atas terdapat pegangan pintu dan bagian untuk menggembok pintu. Di sini untuk bagian handle pintu ini dilakukan pengelasan 5G karena handle pintu ini yang menempel pada plat pintu berbentuk seperti pipa. Jadi pengelasannya itu termasuk ke kategorinya 5G. Kemudian eh, pada gambar selanjutnya, pada gambar 3 untuk mengunci pintu ini terlihat pengelasan dilakukan sambungannya butt join dengan posisinya ini 3G. Dan pada gambar 4 di bagian dalam pintu toilet ini terdapat seperti penguat ini yang saya tandai dengan warna merah. Ini proses penyambungannya dilakukan dengan sambungan T-join dan posisi pengelasan yang dilakukan adalah 2F. Jenis pengelasannya yaitu fillet weld. Nah, kemudian di gambar 4 paling kiri ini juga terdapat seperti kayu di atas bagian atas pintu ini. Ini juga berfungsi untuk melakukan setting awal ketika melakukan pengelasan, jadi agar plat itu tertahan agar tidak terdistorsi ketika mengalami pengelasan, ketika mengalami pemanasan seperti itu. Dan gambar 4A ini gambar teknik dari ukuran yang saya buat. Dan gambar 5 ini menunjukkan gambar tampak samping dari pintu toilet. Jadi pintu toilet ini terbuat dari baja pada bagian luar. Kemudian untuk bagian sampingnya itu disambung dengan pengelasan. Tipe sambungannya itu corner joint atau sambungan sudut. Bisa dilanjut, next slide. Kemudian mengenai mesin las yang digunakan, itu berkaitan dengan jenis pengelasan yang dilakukan pada pintu toilet ini. Jadi pengelasan yang dilakukan adalah, yang digunakan adalah SMAW atau sheet metal arc welding menggunakan mesin las ini dari Kobelco dengan tipenya itu Cobewell maksud saya dengan tipe S280i dengan
spesifikasi antara lain elektrodanya yang digunakan bisa sampai 6 mm, ketebalan material sampai 12 mm, dengan welding range 10 hingga 280 ampere, load voltage hingga 31,2 volt. Nah, selanjutnya filler metal yang digunakan karena ini merupakan las SMAW, jadi filler metal yang digunakan ini berupa elektroda. Elektroda ini terdiri dari kawat inti yang berfungsi sebagai logam pengisi dan juga coating atau pembungkus untuk melindungi proses pengelasan. Dan struktur elektroda ini bisa dilihat pada gambar 7. Dan karena filler metal ini menggunakan elektroda, maka material habis pakai yang digunakan eh, adalah elektroda itu sendiri. Jadi tidak perlu consumable yang lain, jadi hanya menggunakan elektroda saja. Nah, jenis elektroda yang digunakan ini tipe Nico Steel RD260. Nico Steel ini pabrikan pembuatnya. Untuk elektroda ini digunakan untuk mild and medium tensile steel. Elektroda ini memiliki kode AWSA 5.1 yang mana E ini untuk penggunaan las SMAW, 60 menunjukkan kekuatan tariknya, angka 1 menunjukkan bahwa elektroda ini bisa digunakan untuk semua posisi, kemudian angka 3 ini menunjukkan tipe slack. Nah, boleh lanjut ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Halo, halo. Oke, mungkin selanjutnya metode fabrikasi yang digunakan, preheat, jig, dan fixture yang digunakan. Nah, dalam pengelasan pintu toilet HTW1, metode fabrikasi yang digunakan adalah pengelasan manual dengan metode SMAW atau Short Metal Arch Welding. Kemudian, untuk proses pengelasan plak dan beberapa jenis sambungan dan pengelasan seperti T-joint dan fillet joint mempunyai tingkat kesulitan pengelasan yang lebih tinggi, mengingat variasi bentuk sambungan dan sudut tersebut memerlukan welding fixture sesuai dengan proses pengelasan yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam proses pembuatannya memerlukan alat bantu pencekal pengelasan atau welding fixture yang memiliki fungsi untuk mengarahkan proses pengelasan dan juga memegang benda kerja pada saat pengelasan posisi tertentu. Nah, preheat pada permukaan las perlu dilakukan untuk mengurangi kelembapan pada area material yang dilas. Pemanasan dilakukan dengan cara memanaskan permukaan material dengan suhu relatif tidak terlalu tinggi. Hal ini dilakukan supaya permukaan menjadi kering dan menghilangkan kontaminan yang mampu menyebabkan cacat las seperti porosity, hydrogen embrittlement. Alasan lain diperlukannya preheat yaitu karena ketika pengelasan terjadi perbedaan temperatur antara sumber panas lokal dengan base material yang lebih dingin. Dengan melakukan preheat, maka akan mengurangi perbedaan temperatur dari base material sehingga akan minimalkan potensi masalah seperti distorsi dan ketegangan sisa yang berlebih. Proses pemanasan yang dilakukan pada kasus ini adalah menggunakan las oksiasetilen. Pemanasan dilakukan dengan mengarahkan api las dari mesin oksiasetilen ke arah base material yang ingin dipanaskan. Nyala api yang digunakan hanya api karburasi yang bersifat memanaskan. Suhu preheat yang digunakan yaitu 250 derajat Celcius. Oke, next. Oke, selanjutnya merupakan metode nada sukses yang kita gunakan dalam proses pembentukan pintu ini, yaitu metode yang kita gunakan menggunakan hasil pengelasan adalah dye penetrant testing. Nah, dari dye penetrant testing ini cara-caranya itu secara garis besar itu, jadi yang pertama harus bersih ya, harus bersih secara menyeluruh untuk menghilangkan kotoran biar tes yang kita gunakan itu bisa bisa bagus hasilnya. Terus kemudian baru setelah dibersihkan, kemudian kita menyemprotkan cairan penetran ke permukaan, lalu kita tunggu sekitar 10 hingga 15 menit hingga penetrannya menyerap ke permukaan benda tersebut. Lalu setelah
menyemprotkan cairan itu, kita bersihkan nih penetran dengan pembersih dengan cara menyemprotkan pembersih dan diusapkan secara merata. Nah, setelah menyemprotkan pembersih, cairan develop yang berwarna putih kita semprotkan juga ke permukaan benda kerja setelah dibersihkan dengan pembersih. Lalu tunggu 10 menit hingga 1 jam hingga cairan developer menyerap dan menimbulkan cacat yang ada pada permukaan. Lalu setelah itu kita bisa mengamati dan memeriksa cacat las yang timbul ke permukaan dan kemudian bersihkan permukaan dari cairan develop yang masih menempel ke permukaan. Oke, lanjut. Nah, berikutnya ada kemungkinan welding defect dan gimana sih antisipasinya. Yang pertama itu ada undercut. Undercut dapat terjadi jika arus yang digunakan itu terlalu tinggi, lalu kecepatan pengelasan terlalu cepat, posisi elektroda saat pengelasan tidak tepat, selanjutnya ada ayunan elektroda tidak teratur. Lalu untuk cara mengantisipasi dari welding defect ini dengan menyetel arus yang sesuai dengan dan mengatur kecepatan pengelasan, kemudian mengayunkan elektroda dengan teratur. Yang berikutnya ada porosity. Nah, porosity ini dapat terjadi jika arus yang digunakan terlalu rendah. Kondisi saat mengelas tidak baik, yaitu ketika basah, lembab, ataupun berminyak. Nah, berikutnya melakukan pendinginan terlalu cepat. Timbulnya gas hidrogen akibat panas dari las. Nah, untuk mencegah terjadinya porositas ini, yaitu dengan memastikan elektroda yang digunakan telah dikeringkan, menyesuaikan arus yang digunakan sesuai prosedur dan rekomendasi dari ASME. Nah, yang ketiga ada overspatter. Nah, cacat ini berupa percikan las yang disebabkan oleh penggunaan ampere yang terlalu tinggi dan jarak elektroda dengan base metal terlalu jauh atau elektroda yang digunakan dalam keadaan lembab. Untuk mencegah terjadinya kecacatan ini, yaitu kita harus menurunkan arus sesuai dengan rekomendasi dan ketentuan. Kemudian panjang busur dan elektroda di oven sesuai dengan handbook, khususnya kawat las low hydrogen. Nah, yang keempat ada lack of fusion, yaitu peleburan kurang baik. Ya, jadi kekurangan dari peleburan dalam batas antar logam dan logam induk atau antara lajur-lajur las. Nah, untuk mencegah terjadinya kecacatan pengelasan ini adalah dengan menyesuaikan sudut elektroda, mengatur arus listrik yang sesuai dengan ampere, kemudian menyesuaikan sudut kampu. Nah, untuk melakukan persiapan pengelasan yang benar, bersihkan semua kotoran dan menyesuaikan kecepatan perpindahan elektroda sesuai kebutuhan. Lanjut. Nah, ini ada welding procedure specification. Nah, welding procedure specification ini gunanya untuk membuat prosedur nih, gimana caranya untuk melakukan pengelasan. Nah, di sini kita bisa memasukkan proses apa yang dipakai, tipenya seperti apa, lalu base metalnya yang kita gunakan apa, terus dilas kemana. Kemudian bisa kita masukin tuh angka-angka seperti minimum preheat dan maksimum interface temperaturnya. Filler metalnya juga bisa kita masukin, terus positionnya, weld progressnya gimana, current polarity-nya kayak gimana, ampere-nya berapa, voltnya berapa, travel speed berapa, dan semua masih ada di dalamnya. Terima kasih. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut lagi, Ren. Oke, selanjutnya saya akan membahas dari dari proses welding secara umum, baik dari material, proses, equipment, dan juga lebar. Nah, untuk costnya sendiri, kita bagi menjadi dua, yaitu ada biaya pasif dan juga biaya aktif, di mana biaya pasif itu merupakan biaya yang memungkinkan untuk kemungkinan hanya sekali beli, tetapi untuk biaya aktif ada kemungkinan untuk berkelanjutan, sehingga akan terjadi pengeluaran duit terus-menerus. Contohnya untuk biaya pasif itu ada baja mild steel, mesin las SMAW, elektroda, wear pack, helm las, sarung tangan las, apron, safety shoes, earplug, masker, dan penetran kit. Nah, di sini juga kita mencari harga-harganya itu di toko online, di mana ada Tokopedia dan juga Lazada ataupun Shopee. Selanjutnya, nah, untuk biaya aktifnya sendiri ada jenis biaya dari yang mengerjakan pengelasan itu sendiri, di mana untuk harganya sendiri kita hargakan seharga 1 juta untuk satu orang. Next slide-nya. Nah, kesimpulan dari presentasi pada hari ini yaitu, jadi untuk
membuat pintu toilet dari kapal ikan HTW ini diperlukan berbagai macam proses, ya, termasuk proses pengelasan. Nah, di dalam proses pengelasan ini diperlukan rancangan awal pintu yang akan dibuat. Untuk metodenya yang digunakan itu adalah shield metal arc welding atau SMAW dengan elektroda N6013. Nah, elektroda yang digunakan itu sesuai dengan base material pintu, yakni baja mild steel grade A. Heat treatment yang diperlukan sebelum mengelas untuk meminimalisir defek yang mungkin terjadi. Nah, untuk pengujian hasil las tadi menggunakan metode NDT yang sudah dijelaskan oleh Dapsin, sehingga tidak memerlukan keahlian khusus dalam melakukan pengujian. Next slide. Dan yang terakhir ini adalah daftar pustaka dari sumber-sumber yang sudah kita ambil untuk mengerjakan laporan dan juga PPT dalam pengelasan kapal HTW1. Boleh untuk Harun. Baik, sekian presentasi report terakhir dari mata kuliah teknik kelas kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.